Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Zahra Paniraihan, Intan Sartika Dewi, dan Silpa Hasna Hanifah. Di sini, kami akan mempresentasikan tentang apa itu pendidikan karakter, fungsi pendidikan karakter, tujuan pendidikan karakter, faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan karakter, dimensi pendidikan karakter, nilai-nilai yang diperoleh dari pendidikan karakter, serta pendidikan karakter di Indonesia. Yang pertama akan dibacakan oleh Zahra Paniraihan. Pengertian pendidikan karakter. Pendidikan karakter dapat dikatakan sebagai usaha manusia secara sadar dan terencana dalam hal mendidik sekaligus memberdayakan peserta didik dengan tujuan membangun karakter pribadi peserta didik. Menurut Johann W. Samtrock, pendidikan karakter merupakan pendidikan dengan pendekatan langsung pada peserta didik dengan tujuan menanamkan nilai moral sehingga dapat mencegah perilaku yang dilarang. Pendidikan karakter berhubungan erat dengan psikis individu. Dengan pendidikan karakter dapat diajarkan pandangan tentang nilai-nilai kehidupan, contohnya kejujuran, kepedulian, tanggung jawab, hingga keimanan. Pendidikan karakter ini yaitu segala upaya untuk melatih, memupuk nilai-nilai baik agar menumbuhkan kepribadian yang baik, bijak, sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif kepada lingkungan dan masyarakat luas. Dengan demikian, pendidikan berbasis karakter dapat mengintegrasikan informasi yang diperolehnya selama dalam pendidikan untuk dijadikan pandangan hidup yang berguna bagi upaya penanggulangan persoalan hidupnya. Pendidikan berbasis karakter akan menunjukkan jati dirinya sebagai manusia yang sadar diri sebagai makhluk, manusia, warga negara, dan pria atau wanita. Kesadaran itu dijadikan ukuran martabat dirinya sebagai berpikir objektif, terbuka, dan kritis, serta akan menghadapi kehidupan yang penuh kesadaran, peka terhadap nilai keramahan sosial, dan dapat bertanggung jawab atas tindakannya. Pendidikan karakter. Yang pertama, fungsi pembentukan dan pengembangan potensi. Agar peserta didik mampu mengembangkan potensi dalam dirinya untuk berpikir baik, berhati nurani baik, berperilaku baik, dan berbudi luhur. Yang kedua, fungsi untuk penguatan dan perbaikan. Memperbaiki dan menguatkan peran individu, keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dan pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawabnya dan berpartisipasi dalam pengembangan potensi kelompok, instansi, atau masyarakat secara umum. Yang ketiga yaitu fungsi penyaring. Pendidikan karakter dapat digunakan agar masyarakat dapat memilih dan memilah budaya bangsa sendiri dan dapat menyaring budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai karakter dan budaya bangsa sendiri yang berbudi luhur. Tujuan pendidikan karakter. Yang pertama, mengembangkan potensi nurani peserta didik sebagai warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Contohnya seperti jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, mandiri, dan sebagainya. Yang kedua, mengembangkan kebiasaan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai universal dan tradisi bangsa yang religius. Yang ketiga, menanamkan jiwa kepribadian dan tanggung jawab peserta didik sebagai penerus bangsa. Yang keempat, mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, dan berwawasan kebangsaan. Yang kelima, mengembangkan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, kreatif, dan bersahabat, serta dengan rasa kebanggaan yang tinggi dan penuh kekuatan. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Intan Sartika Dewi.
Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan karakter. Sebelum menentukan strategi yang digunakan untuk memberikan pendidikan karakter, kita harus mengetahui dahulu faktor apa saja yang mempengaruhi karakter seseorang. Faktor-faktor tersebut menurut Jubaidi tahun 2012 halaman 177 sampai 183 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pendidikan karakter yaitu yang pertama, faktor insting atau naluri. Insting adalah sikap dan tabiat yang telah terbentuk sejak dilahirkan. Yang kedua, adat atau kebiasaan, yaitu suatu perilaku yang sama dan diulang secara terus-menerus sehingga menjadi terbiasa. Yang ketiga, heredity atau sifat-sifat anak sebagian merupakan cerminan dari sikap orang tuanya, baik secara rohani maupun jasmani. Yang keempat, lingkungan atau milieu, yaitu segala hal yang mengelilinginya, mulai dari adat istiadat, pergaulan, keadaan sekolah, desa, kota, dan sebagainya akan memberikan pengaruh secara langsung ataupun tidak langsung pada karakter seseorang. Yang selanjutnya, dimensi pendidikan karakter. Yang pertama, olah hati atau etik, yaitu individu yang memiliki kerohanian mendalam, beriman, dan bertakwa. Yang kedua, olah pikir atau literasi, yaitu individu yang memiliki keunggulan akademis sebagai hasil pembelajaran dan pembelajaran sepanjang hayat. Yang ketiga, olahraga atau estetik, yaitu individu yang memiliki integritas moral, rasa berkesenian, dan berkebudayaan. Yang keempat, olahraga atau kinestetik, yaitu individu yang sehat dan mampu berpartisipasi aktif sebagai warga negara. Selanjutnya akan dibacakan oleh Silpa Hasna Hanifah. Yang selanjutnya, nilai yang diperoleh dari pendidikan karakter. Yang pertama, religius, sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianut, toleran dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Yang kedua, nasionalis, karakter kedua menggarisbawahi bahwa kepentingan bangsa dan negara adalah di atas kepentingan diri dan kelompok semata. Yang ketiga, integritas. Karakter ketiga ini adalah nilai yang berdasar pada usaha seseorang memperbaiki dirinya agar dapat menjadi orang yang dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaannya. Yang keempat, mandiri, sikap dan perilaku yang tidak bergantung pada orang lain saja. Yang kelima, gotong royong, karakter terakhir terlihat dari sikap menghargai semangat kerjasama dalam menyelesaikan masalah bersama, menjalin komunikasi dan persahabatan, serta memberi pertolongan bagi orang yang membutuhkan. Yang selanjutnya, pendidikan karakter di Indonesia. Di Indonesia sendiri, dalam Nawacita disebutkan bahwa pemerintah akan melakukan revolusi karakter bangsa. Karenanya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud menggalakkan gerakan penguatan pendidikan karakter atau PPK sejak 2016 silam. Pendidikan karakter dalam jenjang pendidikan dasar lebih besar porsinya dibandingkan jenjang pendidikan yang mengajarkan pengetahuan. Tepatnya 70% untuk sekolah dasar dan 60% untuk sekolah menengah pertama. PPK sendiri tidak mengubah struktur kurikulum di Indonesia. Dalam penerapannya hanya dilakukan sedikit modifikasi intrakurikuler yang ditambahkan dengan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. PPK diharapkan dapat menumbuhkan budi pekerti dan menguatkan karakter positif anak didik. PPK mendorong adanya sinergi di antara 3 pusat pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, dan komunitas. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.